Palang Merah Indonesia mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut bantuan yang dikirim melalui kapal kemanusiaan PMI akan tiba di wilayah yang terdampak dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Selain bantuan logistik, sembako, susu, dan air mineral, PMI juga mengerahkan tim medis dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Sorong, dan Makassar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di NTT. Ya, mudah-mudahan sekali lagi yang pertama karena ini accountability, bukan soal kita ingin perayaan ada kapal, bukan. Ini pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat dan juga tentu meminta kalau masih ada menyumbang silakan. Dalam waktu seminggu Bapak mesti tiba itu barang ke sana. Karena kita melalui terima kasih kepada TNI yang dimana tahap pertama bantuan obat-obatan, dan operasi dan sebagainya lewat Hercules. Tapi karena ini cukup besar maka ini masih ada lagi dan tahap ketiga untuk rekonstruksi. Tapi kita hanya rekonstruksi dasar. Di tengah kondisi masyarakat terdampak gempa NTT masih bertahan di lokasi pengungsian, Pusdokes Polri membuka layanan kesehatan gratis di posko pengungsian Barakalong, Reo, NTT. Ratusan warga terdampak gempa telah mendapatkan pelayanan dan tim kesehatan Pusdokes Polri. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan kondisi fisik, konsultasi kesehatan, pemberian obat-obatan, serta edukasi kepada masyarakat. Selain memberikan pengobatan, personil kesehatan Polri juga melakukan pemantauan terhadap kondisi para pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia, serta warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kebanyakan dari pasien itu datang dengan keluhan biasanya ada yang mual muntah, lalu masalah saluran cerna seperti diare, itu yang pertama ya. Yang kedua biasanya keluhan seperti demam ya, demam. Lalu yang ketiga tentunya luka-luka ya, luka-luka karena pasca trauma. Biasanya banyak sekali masyarakat atau warga yang baru datang ke lokasi ini setelah beberapa hari mengalami Barreskrim Polri menetapkan 72 tersangka pembakar hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, tim kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir yang belum mendapatkan bantuan di Kabupaten Manggarai, NTT. Untuk menembus daerah terisolir, relawan harus melewati jalur laut mendistribusikan bantuan. Tim relawan kemanusiaan Indonesia menembus daerah terisolir untuk mendistribusikan bantuan ke dusun Lewar. Pasca gempa 7,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasan jalur akses, relawan harus menggunakan perahu untuk mendistribusikan bantuan sebanyak 500 kg bahan pokok untuk warga terisolir. Penerima manfaat dari bantuan tim kemanusiaan ini sebanyak 600 jiwa. Mudah-mudahan nanti ada donatur-donatur yang bisa membantu Bapak Ibu di sini. Daerah yang terisolir ini baru pertama kali mendapatkan bantuan karena keterbatasan akses yang hanya bisa dilewati dengan jalur laut menggunakan perahu. Teman-teman, tidak semua bantuan itu melewati jalan darat. Nah, kita akan menggunakan perahu. Mudah-mudahan bantuan ini bisa tiba dengan selamat dan bisa membantu saudara-saudara kita terdampak bencana gempa bumi. Selain itu, warga Dusun Lewar berterima kasih atas kepedulian dan bantuan terhadap Dusun Lewar yang terisolir akibat akses yang hanya bisa dilalui jalur laut.
kasih atas bantuan dari relawan yang telah membantu kami. Terkhususnya kami mensulikan bantuan khusus bantuan air minum. Sudah itu penerangan listrik. Dan juga kami sulit pembangunan rumah kami itu roboh. Pasca gempa, sampai saat ini warga belum bisa kembali ke rumah hingga harus mengungsi ke dataran lebih tinggi karena gempa susulan terus terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mobil ambulans mengiring jenazah relawan gempa NTT, Ahmad Zaki Ali yang dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu malam. Sebelumnya, almarhum meninggal dunia saat menyalurkan bantuan gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau yang kerap disapa Bang Jack. Almarhum dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu. Pemakaman dilakukan pada Sabtu sore menjelang maghrib setelah sebelumnya tiba terlebih dahulu di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum kemudian diserahkan kepada keluarga dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Prosesi sholat jenazah berlangsung khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelayan. Ratusan personel rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta bersama ratusan potensi SAR dan komunitas ambulans Jabodetabek selanjutnya ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat sebagai bentuk penghormatan. Suasana penuh duka pun menyelimuti pemakaman almarhum. Sebelumnya pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia pada Jumat 21 Agustus saat hendak menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuhan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Rasa trauma yang besar, ribuan pengungsi memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Memasuki hari ke-9 operasi SAR penanganan gempa bumi bermagnitudo 7,7, Basarnas mengintensifkan penanganan pasca bencana di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Salah satu upaya dilakukan adalah mempercepat distribusi bantuan logistik melalui jalur udara menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas. Helikopter Dauphin mendistribusikan paket bantuan dari TNI AU ke helipad di Ronting, Desa Satar Kampas, Kabupaten Manggarai Timur. Sebelumnya Basarnas juga mendistribusikan logistik bantuan dari Kepresidenan dan bantuan dari Asosiasi Kapal Pinisi Labuan Bajo Garawisri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Helikopter Dauphin Basarnas bertolak dari Bandara Komodo juga mengangkut personil untuk memperkuat dan melakukan pergantian tim yang bertugas dalam operasi SAR di Manggarai Timur.